Di lembah sejuk Wonosobo nan damai. Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Shalom. Hari ini dengan penuh sukacita kita berkumpul merayakan hari ulang tahun ke-66 tahun GKI Wonosobo. Kita datang bukan hanya untuk bersyukur atas usia gereja kita, namun juga memperbaharui komitmen untuk melayani dengan tulus, berkarya bagi Kristus. Untuk itu mari kita mulai ibadah syukur ini dengan mengingat kasih Tuhan yang sudah mempertemukan kita di sini. Dengan berdiri kita pujikan bertemu dalam kasih-Nya. Boleh dengan tepuk tangan kita pujikan dengan penuh sukacita. Karena Tuhan yang sangat baik, kasih-Nya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kita pujikan dari awal, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. umat terkasih,
66 tahun bukanlah waktu yang singkat. Dalam setiap dekade perjalanan gereja ini, kita melihat bagaimana tangan Tuhan senantiasa menuntun, menopang, dan memelihara umatnya. Hari ini juga menjadi momen refleksi untuk kembali memandang jalan kehidupan yang mungkin dan pasti berliku. Tapi bimbingan Tuhan dan kasih Tuhan selalu terlimpah dalam gereja kita. Sejenak aku menoleh, menjadi lagu perenungan syukur dan komitmen kita. Dalam semua masa, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Terbukti karyanya di tempat ini sampai pada detik ini. Menjadikan GKI Wonosobo bukan hanya tempat beribadah, tetapi juga sarana pelayanan dan kesaksian Kristus di tengah dunia. Tahun ini kita diajak untuk kembali meneguhkan panggilan iman melalui tema melayani dengan tulus, berkarya bagi Kristus. Tema ini mengingatkan kita bahwa pelayanan bukan sekedar aktivitas, melainkan ungkapan kasih yang lahir dari hati yang tulus, hati yang telah lebih dulu disentuh oleh kasih Kristus. Umat yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk menyambut perundungan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita dengarkan pujian merdu dari paduan suara gabungan 4 Bajem dengan lagu Datanglah Padaku.
Saudara-saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu bersama-sama dengan penuh sukacita, sekaligus juga dengan penuh kerendahan hati. Di momen sukacita ini, di momen yang bersejarah ini, kami ingin tetap mengingat sabda Tuhan. Karena firman-Mu lah yang telah menuntun kami hingga sampai detik ini. Sebagai gereja yang hadir di tengah-tengah dunia, sebagai gereja yang hadir di tengah-tengah Kabupaten Wonosobo, kiranya Tuhan menolong kami melalui firman-Mu. Dan kiranya Engkau juga yang mengingatkan kami untuk bisa melayani Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menerima firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita hari ini diambil dari surat Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 23. Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan menghidupinya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat sore, Pak. Selamat sore Bapak Ibu. Nah, hari ini kan kita ada di momen yang penuh sukacita ya Bapak Ibu. Karena kita ada di momen yang penuh sukacita, maka dari itu kita juga harus semangat. Seperti biasa sudah lama saya tidak mendengar sore-sore semangat. Nah, kita harus lebih semangat ya. Tapi kita mau coba dulu, karena kita terbagi ada yang di dalam, ada yang di luar juga. Kita mau coba dengar teman-teman kita yang berada di luar ruang ibadah ini ya Bapak Ibu ya. Yang berada di luar sudah siap sore-sore semangatnya? Sudah terdengar Bapak Ibu. Yang serafim jangan mau kalah, tunjukkan suaranya ya. Nah, coba kita tes. Selamat sore Bapak Ibu. Wah, semangat. Yang di dalam sekarang ya. Coba kita tes. Selamat sore Bapak Ibu. Wah, luar biasa, apalagi yang dari Bajem ini luar biasa semangatnya ya. Karena sudah makan snack tadi. Bapak Ibu belum? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus,
Hari ini adalah momen yang penuh dengan sukacita, momen yang penuh dengan kebahagiaan untuk kita semua. Karena kita merayakan ulang tahun GKI Wonosobo yang keberapa Bapak Ibu? 6. Nah, tapi sebelum kita membahas firman Tuhan lebih lanjut, saya punya satu senjata Bapak Ibu. Nah, apa itu senjatanya? Bapak Ibu ada yang tahu ini apa? Cermin. Biasanya digunakan untuk apa? Ngaca. Nah, cak terus lagi itu. Biasanya digunakan untuk apa? Hah? Bersolek, merias diri, mempercantik diri. Terus biasanya apalagi yang kita guna? Ya biasanya yang Bapak Ibu lakukan ketika berada di depan cermin itu apa saja Bapak Ibu? Oh, mencabut uban. Nyabut uban. Melihat kekurangan Pak Ruhyanto. Nyukur kumis. Apalagi? Mengoreksi diri. Wah, terus apa lagi? Melihat gigi, kata Pak Eko, masih lengkap atau enggak? Apalagi yang dilakukan di depan cermin ini? Hah? Pakai gincu. Terus apa lagi? Mbah Wondo biasanya kalau di depan cermin ngapain Mbah Wondo? Melihat diri, wah ternyata masih ganteng. Nah Bapak Ibu, bicara tentang cermin. Kalau saya melihat cermin seperti ini, yang dilihat adalah diri sendiri. Nah, tadi kita sudah bersama-sama menyanyikan sebuah lagu yang sangat indah sekali. Sejenak aku menoleh. Nah, pernahkah kita sejenak menoleh kehadirat Tuhan, melihat diri kita di hadapan Tuhan, kita membawa diri kita, lalu kita bercermin di depan Tuhan. Kalau bercermin seperti ini kelihatannya, wah ternyata enggak Bapak Ibu. Biasanya cuma istri saya yang bilang ganteng Bapak Ibu. Dan diri saya sendiri biasanya. Nah, ternyata ganteng. Tapi satu ketika saya bercermin, lalu melihat apa yang ada di cermin ini, seperti lagu yang dinyanyikan tadi, sejenak aku menoleh. Sejenak saya pun pernah tertegun. Kenapa? Karena suatu ketika saya bercermin menggunakan lengkap Bapak Ibu. Pakai atribut pendeta yang lengkap. Lalu bercermin. Dan ketika bercermin itu apa yang terpikirkan Bapak Ibu? Yang pertama, tidak menyangka. Tidak menyangka karena apa? Tidak menyangka. Sekarang saya menjadi bagian dari GKI Wonosobo. Menjadi bagian dari keluarga yang sudah terbangun begitu lama. 66 tahun tanggal resmi pelembagaannya. Tapi mungkin gereja ini sudah berdiri sejak sebelum itu Bapak Ibu, hingga sampai 2025 ini. Lalu apalagi yang terpikirkan Bapak Ibu ketika bercermin dan apa yang terlintas dalam benak ketika sejenak merasakan tertegun seperti itu?
yang terpikirkan adalah kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang menurut saya ajaib. Ajaib kenapa Bapak Ibu? Bapak Ibu, ketika saya belum tahu dulu mau ditempatkan di mana dalam proses kependetaan Bapak Ibu, sebelum di Wonosobo saya juga sudah mengakrabkan diri dengan Klasis Magelang. Karena praktek di sebuah gereja yang ada di Klasis Magelang. Dalam sebuah acara ada seorang penatua dari GKI yang lain Bapak Ibu bertanya sama saya, kira-kira kamu mau ditempatin di mana? Saya bilang di mana saja. Di mana saja Tuhan menempatkan. Terus ditanya lah sama dia, ada nih di Magelang 1-0. Di mana? GKI Wonosobo. Wah, GKI Wonosobo. Saya juga belum begitu memahami. Wonosobo itu bagaimana sih tempatnya dan lain sebagainya. Tapi dalam pembicaraan itu ada lagi penatua lain atau orang lain yang ikut melengkapi pertanyaan itu. Kalau misalnya ditempatkan di Wonosobo, kamu siap? Wah, di situ sudah mulai tuh. Jantung hati saya berdebar-debar. Wah, kenapa seperti itu? Tiba-tiba ada lagi yang mengatakan, kamu tahu nggak Wonosobo itu gimana? Wonosobo itu angker. Ngeri. Semakin berdebar-debarlah hati saya. Itu saya belum tahu Bapak Ibu kalau akan ditempatkan di Wonosobo. Dan itu juga yang membuat saya berdoa, Tuhan, masih banyak GKI lain toh Tuhan. Terus saya tanya, kenapa GKI Wonosobo itu angker, ngeri? Ya begitu, pokoknya angker, ngeri. Pokoknya menyeramkan, waduh. Kata-kata yang sampai di telinga saya seperti itu Bapak Ibu. Dan bukan cuma dari 1-2 orang. Banyak yang mengatakan demikian Bapak Ibu. Bahkan banyak yang mengatakan hal-hal yang lebih menyeramkan lagi Bapak Ibu. Dan satu ketika saya mendapat pengumuman tentang penempatan. Membuka surat penempatan itu, saya melihat tempat saya ditempatkan ternyata GKI Wonosobo. Seketika itu juga saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, apakah iman saya sekuat itu Tuhan? Ditempatkan di tempat yang angker itu Tuhan. Padahal saya belum tahu Wonosobo itu seperti apa. Bulan Desember 2019 saya datang ke Wonosobo. Begitu sampai Wonosobo saya dijemput Pak Bagio. Lalu setelah itu diajak makan pagi, sarapan soto. Itu dia kenapa sampai sekarang saya senang dengan soto Bapak Ibu. Karena makanan pertama saat saya tiba di Wonosobo adalah soto. Nah, makan siang saya diajak makan besar Bapak Ibu. Di mana? Di nikahannya Sindu, anaknya Pak Ori. Nah, jadi itu hajatan pertama yang saya datangi, itu ke hajatan keluarganya Pak Ori, pas pernikahan Sindu Bapak Ibu. Lalu seiring berjalannya waktu, ternyata apa yang orang-orang katakan tentang Wonosobo, menurut saya ya ada yang tidak sama ternyata. Ternyata Wonosobo tidak semenyeramkan itu. Meskipun ada, ya ada juga yang menyeramkannya.
Nah, kadang-kadang ada juga yang menyeramkan. Kalau yang menyeramkan itu yang tidak terlihat kan nggak masalah ya Bapak Ibu, nggak kelihatan. Yang lebih menyeramkan itu kalau yang terlihat. Yang terlihat, yang bisa ngomong, yang bisa protes, nah itu lebih menyeramkan Bapak Ibu. Lebih menyeramkan itu. Tapi ternyata apa yang saya rasakan di sini? Yang saya rasakan di sini adalah bagaimana sukacitanya punya keluarga besar Bapak Ibu. Punya keluarga besar. Keluarga saya jauh. Di Tangerang, di Jakarta, di Jogja. Di Wonosobo saya tidak punya siapa-siapa. Tapi ketika waktu itu berjalan, saya merasakan apa? Saya bertemu dengan keluarga. Bertemu dengan teman. Bertemu dengan sahabat. Bertemu dengan orang-orang yang begitu tulus sekali melayani. Yang begitu tulus sekali mau berbakti kepada Tuhan. Kembali lagi kepada cermin ini Bapak Ibu. Oh teman lagi, nah saya mau tanya lagi kira-kira. Kalau saya menunjukkan cermin ini, misalnya ini Pak Hartono ini memang janjian sebelah-sebelahan apa gimana ini? Hartono 1, Hartono 2. Nah, coba Hartono 1, Hartono 2. Coba lihat. Pak Hartono melihat di sini, siapa yang Pak Hartono lihat? Siapa yang dilihat? Dua-duanya kelihatan katanya Bapak Ibu. Nah, sekarang saya mau tanya lagi. Kalau seperti ini yang dilihat banyak, biasanya sendiri saja. Tapi kalau cerminnya seperti ini Bapak Ibu, dan dilihat dari jauh seperti ini, siapa yang Bapak Ibu lihat? Hah? Siapa yang Bapak Ibu lihat? Siapa? Siapa yang Bapak Ibu lihat? Inilah yang disebut Wonosobo Bapak Ibu. Bapak Ibu, itulah yang disebut sebagai GKI Wonosobo. Bicara tentang tema kita melayani dengan tulus berkarya bagi Kristus. Tadi saya sedikit menyampaikan perasaan saya di Wonosobo ini. Tapi di satu sisi ada juga perenungan yang saya lakukan Bapak Ibu. Dan satu pertanyaan, ketika mendengar hal seperti itu, ketika hadir di Wonosobo dengan berbagai dinamikanya, satu pertanyaan yang terlintas adalah, masihkah engkau tulus melayani Tuhan? Masihkah engkau mau berkarya bagi Kristus di tengah-tengah situasi yang seperti itu Bapak Ibu? Itu pertanyaan yang terlintas. Belajar dari bacaan kita hari ini, apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Yang dituliskan adalah tentang bagaimana mereka bisa hidup di tengah-tengah komunitas. Dan Paulus mengungkapkan cara bagaimana supaya mereka bisa membangun komunitas itu
sehingga komunitas pengikut Kristus bisa terus bertumbuh. Dan yang terpenting adalah bicara tentang motivasi pelayanan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ulang tahun gereja itu bukan hanya sekedar perayaan bertambahnya usia gereja kita. Tapi ini adalah momen bagi kita semua untuk melihat kembali perjalanan kita bersama dengan Kristus hingga sampai saat ini. GKI Wonosobo telah menempuh perjalanan yang begitu panjang. Mungkin penuh dengan liku-liku. Di gereja ini kita sebagai gereja Bapak Ibu, kita pernah tertawa bersama. Tapi di momen-momen tertentu mungkin kita juga pernah menangis bersama. Mungkin kita juga pernah mengalami masa-masa sulit. Tapi hari ini yang kita lihat apa? Yang kita lihat adalah Tuhan ternyata tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan gerejanya. Kita diingatkan bahwa keberadaan GKI Wonosobo bukan hasil kerja manusia. Karena jika sebuah gereja adalah hasil kerja manusia, dan manusia yang ada di gereja itu merasa berjasa atas sebuah gereja yang bisa berdiri, percayalah gereja itu tidak akan lama Bapak Ibu. Tapi kalau kita mengimani gereja ini berdiri karena pertolongan Tuhan, sampai kapanpun Tuhan akan tetap menolong kita. Tuhan yang memelihara dan menuntun kita hingga sampai saat ini. Dan di ulang tahun GKI Wonosobo yang ke-66 ini kita merenungkan apakah kita masih melayani dengan segenap hati untuk Tuhan. Apakah masih ada ketulusan itu di tengah-tengah kita? Kita mau melihat beberapa aspek Bapak Ibu. Kita melihat kembali penyertaan Tuhan dan kasih Tuhan yang setia. Bapak Ibu, setiap masa punya cerita dan setiap cerita ada masanya Bapak Ibu. Ada masa bertumbuh dengan penuh semangat ketika kita bahu-membahu membangun gereja ini hingga sampai saat ini. Ada masa-masa juga dengan yang berisi tantangan. Ketika pelayanan itu terasa berat, ketika pelayanan itu justru merasa menyedihkan. Bapak Ibu di sini siapa yang pernah merasakan bahwa pelayanan itu ternyata berat? Ada? Ada yang pernah merasakan Bapak Ibu? Hah? Ada. Ada yang pernah merasa sedih ketika melayani Bapak Ibu? Sering katanya siapa? PPBC jangan. Sering katanya. Mungkin itu yang pernah terjadi Bapak Ibu. Bahkan saya pun juga mengalami demikian. Melayani dengan menahan tangis. Bukan hanya keringat lagi Bapak Ibu. Melayani dengan bercucuran air mata. Pernah Bapak Ibu? Jangan kita kira di gereja itu isinya malaikat semua Bapak Ibu. Belum tentu. Apa yang pernah saya alami? Banyak. Begitu baru datang aja, ada yang langsung menunjukkan ketidaksenangannya. Ada yang berusaha menyingkirkan. Ada yang ngomongin di belakang, mempengaruhi ini, mempengaruhi itu, dan lain sebagainya. Wow, politiknya lebih kejam Bapak Ibu. Dan lain sebagainya. Melayani dengan perasaan, apakah saya masih layak ada di tempat ini? Itu mungkin masa-masa yang sangat sulit Bapak Ibu.
Kalau dipikir secara manusia, wah, berat Bapak Ibu rasanya. Kalau dipikir secara manusia, berat. Pengen melayani Tuhan, niatnya baik, niatnya tulus, tapi mau melayani aja dengan tulus, ada aja tantangannya. Dijelekkan, diomongin. Jangankan seperti itu, kata-kata yang menyakiti hati. Ternyata seperti itu ya gereja. Apakah gereja adalah seperti itu Bapak Ibu bentuknya? Ini saya keluarkan lagi nih senjatanya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu lihat. Apakah ini gereja yang tulus? Apakah ini gereja yang katanya mau beribadah kepada Tuhan dengan tulus? Apakah ini yang namanya gereja yang katanya melayani dengan sukacita? Apakah ini gereja yang katanya setiap omongan itu penuh dengan berkat dan karunia? Itu pertanyaan buat kita saat ini Bapak Ibu. Apakah itu gereja kita? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tahun ini dan tahun depan khususnya ada harapan yang begitu besar untuk kita semua. Harapannya apa? Harapannya kita mau membangun kesungguhan untuk pelayanan kita. Kita mau membangun semangat untuk melayani dan sukacita untuk melayani. Kita mau membangun bukan hanya membangun sarana penunjang gereja kita, tapi membangun diri kita. Kita akan memulai hal itu Bapak Ibu. Coba sama-sama kita buktikan. Ternyata GKI Wonosobo tidak seperti itu. GKI Wonosobo adalah gereja yang menyenangkan. GKI Wonosobo adalah gereja yang penuh dengan kasih. Masih adakah kerinduan seperti itu Bapak Ibu? Kalau masih ada kerinduan seperti itu, mari kita melayani bersama. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu pernah merasa sakit hati dalam melayani, pernah merasa sedih, marah, kecewa ketika Bapak Ibu melayani, coba kita ingat kata-kata dari Paulus ini. Bagaimana sikap yang seharusnya ketika kita melayani Tuhan? Layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Melayani Tuhan dengan segenap hati. Karena kata-kata itulah yang bisa membuat kita punya semangat lagi Bapak Ibu. Lalu yang selanjutnya, seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Ketika kita melayani hanya untuk dilihat orang, ketika kita melayani hanya untuk mendapat pengakuan atau validasi dari orang, percayalah, ketika ada satu saja yang membuat kita sedih, langsung kita hilang Bapak Ibu. Ketika kita melayani untuk mencari posisi, untuk mencari jabatan, apalagi untuk mencari keuntungan pribadi, percayalah pelayanan itu tidak akan bisa jadi berkat Bapak Ibu. Kita pelayanan bukan untuk mendapatkan pengakuan. Kita pelayanan bukan untuk mendapatkan posisi jabatan. Kita pelayanan bukan untuk mendapatkan materi. Tapi kita melayani Tuhan sebagai wujud syukur kita. Sejenak aku menoleh. Maka sekarang saya mengajak Bapak Ibu sejenak yuk kita menoleh ke jalan yang sudah kita tempuh. Sampai sejauh apa? Sampai mana kita berjalan? Banyak sekali cita-cita kita Bapak Ibu. Kita perlu PNJ organis.
Kita perlu orang-orang yang melayani di bidang musik supaya semakin bertambah. Kita perlu calon-calon penatua baru. Untuk teman-teman, sahabat-sahabat di Bajem, kita perlu loh BPBJ yang baru, Bapak Ibu. Kita perlu pejabat-pejabat gerejawi yang baru. Kita punya berbagai cita-cita Bapak Ibu. Tuhan sudah memberikan banyak lilin kepada kita. Dan bagaimana sekarang kita harus bisa menjaga lilin itu supaya tetap bercahaya. Ya harus kita jaga sama-sama. Itulah makna melayani dengan tulus dan berkarya bagi Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam Yesus Kristus, apakah pelayanan kita masih berpusat pada Tuhan? Jadilah pelayan yang tulus, pelayan Tuhan yang penuh dengan syukur. Apapun itu tantangannya, apapun itu rintangan yang mungkin ada di depan kita, percayalah Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan akan memberikan pertolongan jika kita mau benar-benar tulus melayani Tuhan. Dan anggaplah setiap rintangan dan tantangan itu sebagai cara Tuhan untuk mendewasakan kita, agar gereja kita bisa semakin bertumbuh. Gak usah mikirin orang yang ngomongin kita ketika kita melayani. Gak usah mikirin orang yang menjelekan kita. Gak usah mikirin orang-orang yang tidak ingin kita melayani di satu bidang atau di satu tempat. Biasanya orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak puas dengan dirinya sendiri, Bapak Ibu. Tapi Tuhan sudah memberikan kita kesempatan untuk melayani, gunakanlah kesempatan itu untuk melayani selagi masih ada waktu. Apapun karya yang kita bisa, ayo sama-sama kita berkarya. Bapak Ibu mau berkarya apa di GKI Wonosobo? Ayo sama-sama kita lakukan. Inilah waktunya, inilah saatnya untuk kita mengingat kembali dan kembali lagi kepada Tuhan. Kepada tujuan hidup kita untuk melayani dengan tulus. Gak usah takut ketika kita sendirian, karena Tuhan yang menolong kita dalam pelayanan kita. Gak usah takut nanti apakah tugas yang di depan akan berat atau seperti apa. Percayalah Tuhan menopang kita dengan tangannya. Dan ketika Tuhan sudah mempercayakan satu tugas pelayanan kepada Bapak Ibu, tekunilah tugas pelayanan itu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita. Yang ada di induk, kalau terpanggil menjadi penatua, atau mungkin pelayan-pelayan gerejawi lainnya, PNJ, organis dan lain sebagainya, gumuli bukan dengan kepentingan pribadi, tapi gumuli apa tujuan Tuhan. Untuk saudara-saudara di Bajem, apakah masih sulit mencari BPBJ? Masih sulit? Masih sulit. Coba sekarang rekan-rekan, saudara-saudara di Bajem coba gumulkan. Apa sih yang membuat sulit? Kadang yang membuat sulit itu diri kita sendiri dan ketakutan kita sendiri, Bapak Ibu. Tapi kalau kita melihat Tuhan, dan kita benar-benar percaya sama Tuhan, percaya khususnya untuk BPBJ, percaya Tuhan akan menolong Bapak Ibu dalam tugas pelayanan Bapak Ibu. Percaya Tuhan menyediakan yang baik untuk Bapak Ibu. Dan untuk kita semua Bapak Ibu, 66 tahun saat ini, tapi generasi-generasi yang akan datang masih akan terus bertumbuh di gereja ini Bapak Ibu. 1-2 tahun, 5-10 tahun ke depan, apakah kita masih akan melihat diri kita seperti ini? 5-10 tahun ke depan, apakah kita akan melihat pelayan-pelayan yang baru di gereja ini? Semua itu bagaimana sekarang kita akan memulainya bersama. Mari mulai bersama Bapak Ibu. Mari kita melayani bersama dengan penuh sukacita. Mari kita membangun ketulusan di dalam Tuhan untuk melayani. Apapun itu yang bisa kita lakukan. Dan mari bersyukur
untuk kasih Tuhan selama 66 tahun dan sampai seterusnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
kami undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan iman dalam baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli, hendaknya masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan Sang Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Malam hari ini kami bersyukur Tuhan, kami sangat-sangat bersyukur. 66 tahun Tuhan telah mengiringi perjalanan GKI Wonosobo hingga sampai saat ini. Kami bersyukur untuk keluarga GKI Wonosobo yang Tuhan karuniakan kepada kami. Dan kami menjadi bagian dari keluarga itu. Saat ini Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhan yang terus mengiringi perjalanan GKI Wonosobo ini sampai kapanpun. Tuhan yang terus menolong agar gereja ini bisa bertumbuh. Tuhan yang menolong kami untuk mau bersama-sama menjadi bagian dari keluarga GKI Wonosobo yang melayani bersama dengan sukacita, melayani bersama dengan ketulusan, melayani bersama dengan kerendahan hati. Tuhan, banyak harapan, cita-cita dari gereja ini. Mungkin banyak hal yang mustahil menurut kami, tapi kami yakin Tuhan adalah Tuhan yang tidak terbatas dan Tuhan yang akan selalu menolong gereja-Mu. Tolonglah setiap kami yang melayani di gereja ini, tolonglah para penatua, aktivis gerejawi yang terlibat di dalam bidang-bidang atau badan-badan pelayanan. Tuhan berkati setiap kami yang mungkin saat ini memiliki kerinduan untuk melayani, tapi kami masih belum memiliki keberanian untuk melangkah maju. Tuhan tolong kami, kuatkan langkah kami, kuatkan tekad kami, karena kami ingin melayani Tuhan. Apapun yang telah Tuhan percayakan, kami yakin itu adalah cara Tuhan untuk mendewasakan iman kami. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk bakal jemaat Winongsari, Tanjung Anom, Genting Sari, Kesenet. Tuhan juga yang menolong agar bajem-bajem ini bisa terus bertumbuh di dalam proses pemilihan BPBJ. Tuhan juga yang memberikan hikmat, Tuhan yang mengetuk hati, Tuhan yang memberikan kekuatan agar setiap orang yang dipilih oleh Tuhan bisa memiliki keteguhan hati untuk melayani Tuhan sebagai BPBJ. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa kiranya gereja ini bisa menjadi gereja yang memancarkan terang kasih Tuhan, menjadi gereja yang bisa menyalurkan berkat-berkat Tuhan, menjadi gereja yang berdampak nyata bagi dunia ini khususnya di Kabupaten Wonosobo. Mampukanlah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan perjalanan GKI Wonosobo ini untuk tahun-tahun yang akan datang ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Dan kami mau serahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Ibu bapak saudara yang terkasih, saat ini kita akan mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Persembahan dikumpulkan dalam kantong yang diedarkan. Selain itu, ibu bapak juga dapat memberi persembahan melalui transfer bank atau scan QR code yang ditempelkan pada tiap bangku menggunakan aplikasi pembayaran elektronik. Adapun nas pengantar menggunakan nas pengantar persembahan diambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil kantong kolektor diedarkan, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Ku Persembahkan Hidupku.
Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami jemaat-Mu GKI Wonosobo mengucap syukur atas penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, di malam hari ini kami sudah mengumpulkan persembahan sebagai rasa syukur kami atas berkat-berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami hari lepas hari. Berkati persembahan ini ya Bapa, supaya hanya berguna untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga memohon ampun jika di dalam mengumpulkan persembahan ini terselip dosa yang kami lakukan. Kami percaya dan yakin bahwa berkat-Mu akan melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku
Bapak Ibu yang terkasih, sungguh luar biasa. Semoga Tuhan memberi umur panjang. 66 tahun yang luar biasa. 66 tahun tadi oma-oma juga ada yang 66 tahun ya kayaknya. Ada lebih luar biasa, Tuhan sungguh luar biasa. Saatnya yang ditunggu-tunggu dalam perayaan dan ibadah syukur hari ini. Potong tumpeng. Untuk segenap majelis jemaat boleh maju di samping saya di sebelah sini. Bapak Ibu, di sebelah kiri saya ini adalah Bapak Ibu majelis jemaat. Beberapa dari kami tahun ini turun dan saya berharap tahun depan saya yang di sini pasti hadir akan menggantikan kami di sini dan tahun-tahun berikutnya. Hari ini kita sudah disegarkan. Dengan umur ke-66 tahun kita lebih bersemangat lagi melayani dengan penuh ketulusan hati. Bapak Ibu itu kita akan menyanyikan selamat ulang tahun ya dengan penuh sukacita. Dipotong oleh ketua majelis kita, Bapak Dodi Kabuadi. Dan potongan pertama akan diberikan kepada Pendeta Obaja Nathanael. Bagi tumpengnya. Diberikan kepada Bapak Pendeta Obaja. Lalu tumpeng yang kedua akan diberikan kepada Bapak Pendeta Emeritus Daniel, diberikan oleh Pak Pendeta Obaja. Bapak Pendeta Emeritus Daniel, monggo. Tumpeng yang berikutnya akan diberikan kepada Bapak AR Dompas. Pak Daniel tetap di atas ya Pak, nanti kita akan foto bersama. Tumpeng yang ketiga akan diberikan kepada Bapak Penatua Medarman Zebua.
Tumbeng yang berikutnya akan diberikan kepada Oma Wehartati. Apakah berangkat? Tidak. Oma Lani mewakili. Sini aja. Oke, nggak apa-apa Oma. Nggak apa-apa. Ya. Tumbeng yang terakhir akan diberikan kepada Mbah Suwondo. Tadi saya sudah melihat Mbah Suwondo. Monggo Mbah. Mbah Suwondo juga salah satu jemaat GKI Wonosobo dari Bajem Winongsari yang sangat luar biasa. Semangatnya tidak pudar meskipun tubuhnya sudah termakan usia. Kita akan foto bersama ya Bapak Ibu, sambil diiringi lagu Selamat gitu ya. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, satu kali lagi. Panjang umurnya, badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Oke, diberi waktu untuk kami berfoto sebentar ya Bapak Ibu. Nah sekarang Bapak Ibu yang di depan, kita menghadap ke mas-mas fotografer untuk foto. Hitungan ketiga, 2 cm ke sebelah kanan, 2 cm sebelah kiri, senyum, 1, 2. Di lembah sejuk Wonosobo nan damai, Bahtera kasih berlayar teguh. 66 tahun berjalan, disinari rahmat kasih Yesus Tuhanku. Kemuliaan-Mu ya Tuhan, selamanya nyata, dari generasi ke generasi takkan sirna. Kami berjanji tetap setia dan teguh, menabur kasih, menuai kemuliaan-Mu. Kita ulangi dari awal. Di lembah sejuk Wonosobo nan damai, Bahtera kasih berlayar teguh. 66 tahun berjalan, disinari rahmat kasih Yesus Tuhanku. Kemuliaan-Mu ya Tuhan, selamanya
nyata, dari generasi ke generasi takkan sirna. Kami berjanji tetap setia dan teguh, menabur kasih, menuai kemuliaan. Tuhan, jadikan kami gereja yang hidup, yang berakar, bertumbuh dan berbuah kudus. Dalam kasih-Mu kami terus melangkah menuju masa depan penuh anugerah. Kemuliaan bagi Allah selama-lamanya, kasih Kristus menuntun umatnya. GKI Wonosobo bahtera iman teguh, sampai Yesus datang muliakan nama-Mu. Sampai Yesus datang, muliakan nama-Mu. Sampai Yesus datang, muliakan nama-Mu. Ya, terima kasih. Boleh duduk kembali. Sudah. Mau lagi? Bapak Ibu yang terkasih, di tengah kesibukan hidup, seringkali kita datang beribadah, menyanyi, berdoa, dan memberi persembahan. Namun pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apa sih arti ibadah kita? Apalah arti ibadahmu menjadi penutup ibadah syukur kita malam ini? Bapak Ibu, dimohon untuk berdiri, kita pujikan lagu penutup kita dengan perenungan apa arti ibadah kita selama ini, apakah sudah berkenan bagi Tuhan? Bila
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ibadah perayaan hari ulang tahun ke-66 GKI Wonosobo pada malam hari ini telah selesai. Tapi kita baru akan memulai dan melanjutkan tugas pelayanan kita. Dan ingatlah untuk mau melayani Tuhan dengan tulus dan dengan penuh sukacita. Selama 66 tahun, Tuhan telah memelihara, menuntun dan memakai GKI Wonosobo menjadi alatnya. Kini marilah kita melangkah dari rumah Tuhan ini untuk melayani dengan hati yang tulus dan berkarya bagi Kristus di tengah dunia. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Ini pergilah dan terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih setia Allah Bapa yang telah memelihara jemaatnya selama 66 tahun dan anugerah Tuhan Yesus Kristus yang menjadi teladan dalam pelayanan yang tulus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun dan menguatkan setiap langkah, menyertai saudara sekalian, agar hidupmu menjadi karya indah bagi Kristus hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah syukur 66 tahun GKI Wonosobo telah selesai. Terima kasih untuk seluruh jemaat yang sudah hadir. Hati-hati di jalan, Tuhan memberkati sampai bertemu di lain waktu. GKI Wonosobo bahtera iman teguh, sampai Yesus datang muliakan namamu.